2. What advantage does the nuclear family over woman? Paragraf kedua. Betul sekali, paragraf kedua. Kalimat kedua dari terakhir. Coba lihat paragraf kedua, kalimat kedua dari terakhir. Yang mana coba? Nih. Ketemu nggak? Paragraf kedua, kalimat kedua dari terakhir adalah kalimat ketiga. Coba lo dihitung. The nuclear titik sampai family, kemudian family titik sampai decisions. Yang ketiga adalah, coba ketemu nggak? Mana-mana? Halo, are you still there? Halo? Coba, nih. Yang study show, however, that in nuclear families, men and women usually make an equal numbers of decisions about family life. Ya, betul sekali Bu Elis. Paragraf kedua, kalimat ketiga, yaitu itu jawabannya. Studies show, however, that in nuclear families, men and women usually make an equal numbers of decisions about family life. Ya, oke. Burem. Oke. Sekarang nomor 3. What are some disadvantages of nuclear family for women? Sekarang yang nomor 3. Udah kasihan Mbak Laras, jangan dikatain aja. Sekarang yang nomor 3. What are some disadvantages of the nuclear family for women? A. Husband have to share power with their wife and help them with the housework. B. All the women do not often have important positions and often live alone with their husband when their husband die. C. Family structure is more patriarchal in the nuclear family. D. The woman's relatives help them with the housework and child care. Yang mana jadi? Halo? Ya, Mbak Fitri menjawab B. Bagaimana dengan Mbak Laras, Mas Wahab, Bu Elis, dan Mbak Saharmini? Mbak Masrina menjawab D. Ayo, apakah hal yang tidak diuntungkan oleh nuclear family pada wanita? Apa? Kerugian. Apakah kerugian dari nuclear family untuk wanita? Apa coba? Kerugiannya yang mana? Jawabannya adalah older women do not often have important positions and often live alone when their husband die. Jadi ketika sudah tua, mereka tidak memiliki posisi yang penting
dan biasanya tinggal sendiri ketika suaminya meninggal. Coba kata Mbak Fitri ditemukan pada paragraf ketiga. Garis atau kalimat ini? Kalau garis beda loh dengan kalimat. Kalau garis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bukan garis biasanya bilangnya, baris. Kalau kalimat setelah kalimat titik, kemudian kalimat selanjutnya. Coba kalimat paragraf ketiga. But wives usually have to pay. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Dia ada pada kalimat ketiga, paragraf ketiga. Ya, baris 3. 3 dan 4. Ya, betul. Ya, Mbak Yuli juga betul sekali. Paragraf 3, baris 3 dan 4. Sekarang yang terakhir, nomor 4. Why are many women dissatisfied with marriage and the nuclear family? Mengapa para wanita tidak merasa puas dengan pernikahannya dan nuclear family? A. They want to stay home and do the housework. B. They do not have enough money. C. They have too much work and not much free time. D. They have to work hard outside to change husband's positions. Yang mana? Bu Elis jawabannya B. Mas Wahab jawabannya C. Yang lain, Mbak Fitri mana ini jawabannya? Mbak Yuli jawab C. Mbak Fitri C. Kemudian di situ dibilang jawabannya ditemukan pada paragraf keempat. Yuk, betul sekali. Jawabannya adalah C. They have too much work and not much free time. Ya, ditemukan pada paragraf 4. Kalimat keberapa? Betul sekali, pada kalimat ke 3 dan keempat yang menjelaskan ya, 3 dan keempat, yaitu housework and childcare were a full-time job and there was no time for anything else. Kemudian ditambahkan lagi, of course, the situation is changing. Of course, this situation is changing. Women now work outside the home and seems to have more freedom than they did in the past. Ya, jawabannya yang nomor kalimat ketiga, sorry. Jadi, paragraf 4, kalimat ketiga ya. There was no time for anything else, berarti no freedom atau less freedom. They have too much work and not much free time. Ya, silakan Mbak Maslina. Yang lainnya dilanjutkan sendiri ya. Untuk contoh-contohnya dan exercise. Kemudian
bacaan-bacaan yang lainnya. Oke? Sekarang ke yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu understanding but, and, or, and so. Nah, itu adalah sering digunakan pada bacaan dan pertanyaan. Sehingga kalau ini diperlukan untuk menganalisis teks dan juga menjawab pertanyaan. Nah, coba kita baca sama-sama di sini. Konektor yang sering digunakan biasanya adalah but, or, and, so, and because. Fungsi dari but adalah untuk menunjukkan opposite idea atau hal yang berlawanan satu sama lain. Contohnya, she is not my mother, but my aunt. Di situ dibilang dia bukan ibuku, tetapi bibiku atau tanteku. Nah, pada penggunaannya ketika kita sebelum kata penghubung atau konektor pada kalimat, kita menggunakan koma. Jadi she is not my mother, but my aunt. Jadi sebelum konektor selalu ada koma jika penghubungnya atau konektornya adalah but. Sampai sini jelas ya? Sekarang yang kedua, or. Or itu fungsinya sebagai choice atau pilihan. Contohnya, would you have a cup of coffee or tea? Oh, kebalik. Would you have a cup of tea or coffee? Jadi, or itu atau. Kamu mau secangkir teh atau kopi? Pilihan ya, choice. Nah, kemudian and. Fungsinya adalah menggabungkan kata atau frase atau kalimat. Contohnya, I am tired and sleepy. Saya lelah dan ngantuk. Nah, pada or dan and tidak diperlukan penggunaan koma. Dan untuk and, sepertinya minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Mr. Nick, and jika ada dua hal yang ditambah seperti tired and sleepy, berarti dua hal, itu tidak memerlukan koma. Tapi jika ada tiga hal yang disebutkan, contohnya I am tired, hungry, and sleepy, maka kita harus menambahkan koma pada tired, hungry, and sleepy, seperti ini. Nah, untuk ini jelas yang penggunaan and. Yang pertama, jika kata yang digabung berjumlah lebih dari 3, maka 3 hal.